Ya, saya pernah naik juga Ah, sama. ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini dan lagi. Iya, gimana Lina? Gimana Lina? Aku tahu Jawas di sini, orang Muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen tak akan paham. Paham? Siapa yang nggak paham? Yang orang Muslim akan naik di kotak nih bagi hidayah kamu semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Ya termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Nggak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah tuh adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kan tidak ujian? Ini nggak nyambung sih Lina, ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya datang. Sebentar, dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya, dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa? Oke, seandainya Allah pernah ada, bagaimana? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bahwa dia pernah ada? Pernah? Gimana? Kapan? Ada di Al-Quran. Dia cakap aku Gimana? adalah masa. Coba cari di Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuma keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakan. Ayo, batu juga begitu. Ya, sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita tidak boleh nampak melihat dia, tapi dalam roh kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang macam iya, tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada? Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk memenuhi hasratnya Muhammad. Bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Begini, Lina. Apa? Istrinya Muhammad pernah ngomong sama Muhammad bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? Dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi masalahnya. Itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya. Ya, baik, kita tampilkan hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab? Ya, boleh. Oke, saya tampilkan ya, sabar. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya, nih. Ini Arabnya. Ya. Baca aja Melayu. Oke, baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab tafsir Al-Quran sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad.
Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli, menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih. Kalian biar tahu nih Muhammad ini seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam, perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya, sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat, nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah udah ngomong begitu. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Masih percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan dia pernah sentuh wanita itu, dia kawini saja. Bukan, Aisyah kan berkata, dia berkata demi Allah, dia bersumpah ini demi Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Oh, kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja, dia sudah dia dihiasi. Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Coba. Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah tuh sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah tuh berkawin sampai 4 wanita. Tapi dia sentuh tuh wanitanya Lina, Aisyah. Tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina. Jangan dibisukan Lina, aduh. Nanti kamu hapus itu foto yang di depanmu itu. Aku masuk dulu. Kamu kan sudah foto itu sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar juga begitu dia cakap. Buset, dibilang kurang ajar katanya Aisyah. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam itu, tapi bila berarti dia kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, saudara. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu, teman-teman. Nah, jadi kamu tapi begini. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba, ayo kalau berani kita diskusi nih. Saya ini orang Kristen, saya tantang untuk diskusi. Berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu
tak perlihatkan daripada di dunia ini, sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa, nggak nyambung sih Lina ini. Nah, aku beritahu dia ada orang Kurang-kurangin lah benturin kepala kau Lina. Ini yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana itu? Bagus nggak itu? Ya, supaya itu mereka berhenti ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Iya, bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya Silakan. belum habis cakap masalah kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu. Nanti akan datang Isa untuk membunuh dia, begitu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikutnya adalah kamu juga, termasuk orang kafir semua. Kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya? Satu-satunya yang mempercayai makhluk adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian. Sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib, dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini. Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tahu nggak ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana? Makin pusing lagi, makanya makin dipelajarin, makin pusing, betul? Betul? Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul? Betul? Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus, banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat senyum. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja masalahnya, nggak bisa nangkep orangnya dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Aku cuma cakap aja. Nah, gimana? Bila kita mau buktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan, kamu cakap kita ini bukan saudara, betul? Aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini tanpa dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita. Kita saling berargumen, beradu argumentasi. Ya kan? Yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran nabi terakhir. Tapi menurut hadis akan datang nabi setelah Muhammad, namanya Isa. Berarti yang nabi terakhir nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak betul. Bingung kan? Gitu. Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan kamu supaya dipimpin olehnya, itu adalah Yesus. Saya tanya satu soalan, bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya? Bagaimana? Caranya pertama harus bertaubat hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Ya saya tahu. Bila kita masuk Kristen kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid gimana? Gerejanya di mana? Ya kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu tapi menjadi Islam gak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu
Aku bersaksi sah-sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu. Hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertobat. Ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus, nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya datang kepada Yesus, beli Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh, supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir. Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya. Saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Banyak. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu. Beli Injil, baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin. Lebih layak kamu jadikan panutan junjungan. Yang kepadanya kamu mengikut. Yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus. Bukan, ya Rasulullah. Dia akan jadi di kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga. Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke surga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke surga yang tahu jalan ke surga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk surga? Bagaimana ini? Begitu, Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima. Tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu, mikirkan ini kita hidup ini, ngapain tujuan hidup ini sebenarnya? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya, orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu, biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana, Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana nih? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Mana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut banyak Yesus. senyap, tapi mereka senyap, mereka di bawah, mereka tidak berani.
Nanti nggak dapat warisan nanti kalau murtad. Ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa. Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada. Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu aja aku beritahu sama kamu. Satu aja. Sebenarnya saya dari kecil, aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah begitu. Cinta Yesus tapi pergi ke Arab cium batu gimana? Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa, kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus, tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran, begini. Ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, nih ya, biar kita sama-sama paham nih, Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah. Jadi aku tanya sama kamu, Rob itu apa maksudnya? Sebentar, begini. Jadi Rob atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob. Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan, itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayat nih ya, ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua. Saya bukakan. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena banyak. Ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem, untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan. Dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah.
Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Sudah habis cakap. Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus.